Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi dari modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasanah, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Karawang. Nah, adapun pertanyaan pemantiknya yaitu, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Sebelumnya, mari kita mengingat kembali mengenai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sehingga Bapak Ibu, peran kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun kekuatan kodrat anak, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alam. Sehingga kita juga di sini menuntun bukan hanya dari lakunya, tapi kita menuntun bagaimana caranya mereka untuk memiliki budi pekerti yang baik. Nah, sehingga di sini perlunya kita memaksimalkan profil pelajar Pancasila dimiliki oleh setiap murid-murid kita. Di antaranya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Diharapkan anak murid kita memiliki keenam profil pelajar Pancasila ini, sehingga ketika mereka memiliki nilai-nilai ini, kita bisa memaksimalkan proses pembelajaran dengan lebih baik lagi. Akan tetapi pada kenyataannya sulit sekali untuk menerapkan keenam nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini. Oleh karena itu, kita sebagai guru, pendidik maupun guru penggerak, nah, kita harus memiliki nilai guru penggerak, di antaranya yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, agar kita bisa memaksimalkan murid-murid kita untuk memahami profil pelajar Pancasila bahkan menerapkannya. Nah, selain nilai guru penggerak, kita juga harus memiliki peran guru penggerak, di antaranya yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua yaitu menjadi coach sebagai guru lain, yang ketiga yaitu pendorong kolaborasi, yang keempat yaitu mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir yaitu penggerak komunitas praktisi. Tentu poin penting kita di sini yaitu harus menjadi mewujudkan kepemimpinan murid di pembelajaran. Kenapa? Karena kita di sini fokus utamanya yaitu bagaimana caranya menjadi pendidik yang bisa menuntun murid-murid kita untuk bisa menerapkan profil pelajar Pancasila yang diharapkan Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, sehingga untuk mewujudkan perubahan tersebut, kita perlu memahami apa itu paradigma inquiry apresiatif. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan menjabarkan mengenai apa itu inquiry apresiatif. Nah, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Nah, sehingga dari paradigma inquiry apresiatif ini saya membuat suatu visi yang awalnya yaitu mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Tetapi setelah saya berpikir kembali bahwa perlunya menerapkan profil nilai-nilai profil pelajar Pancasila, maka
visi saya berubah menjadi mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan berakhlak. Nah, di sini saya menambahkan poin berakhlak. Kenapa? Karena poin profil pelajar Pancasila yang utamanya yaitu anak murid kita memiliki akhlak yang baik. Nah, selanjutnya di sini ada rangkuman mengenai koneksi antar materi dari poin modul 1.3 yaitu di mana peran kita sebagai pendidik sesuai dengan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila yang diharapkan kita bisa menuntun murid-murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar peserta didik kita mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan bisa juga menjadi murid yang berakhlak baik dan bisa mengamalkan segala nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila, sehingga kita juga perlu adanya nilai dan peran guru penggerak agar kita bisa memaksimalkan peran di pendidik kita di baik itu di pembelajaran maupun di kelas maupun di lingkup sekolah kita. Nah, sehingga kita perlu di sini adanya paradigma inquiry apresiatif agar perubahan-perubahan yang kita canangkan bisa diterapkan di sekolah yang kita impikan gitu. Sehingga di sini saya merangkai sebuah visi yang diharapkan bisa membawa perubahan dalam proses pembelajaran. Nah, dari visi ini saya eee, jabarkan menjadi prakarsa perubahan dalam, model atap yaitu A-nya yaitu awal, kemudian T-nya tantangan, A-nya yaitu aksi, kemudian P-nya pembelajaran. Nah, dari metode atap ini saya bisa apa namanya, mencanangkan suatu prakarsa perubahan, di mana di prakarsa perubahan inilah baru kita bisa menerapkan bahwa visi yang sudah kita canangkan itu bisa diterapkan dengan tahapan Bagja. Nah, dari tahapan Bagja inilah bisa kita gambarkan secara detail bagaimana suatu perubahan-perubahan agar peran pendidik yang kita harapkan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila ini bisa kita terapkan di sekolah, terutama di pembelajaran yang kita impikan sesuai dengan visi yang kita canangkan, perubahan yang kita harapkan agar anak didik kita bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui kita sebagai pendidik. Demikianlah penjelasan mengenai koneksi antar materi dari modul 1.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.